Semoga tak satu pun kita kecuali mendapatkan bingkisan ampunan daripadanya seperti yang dijanjikannya melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kita pun tak lupa mengucapkan salawat dan salam, karena itu adalah pembuka al-kalam yang dengannya doa kita cepat dikabulkan oleh Al-Karimir Rahman. Oleh itu setiap doa dan permintaan yang tidak didahului dengan mengucapkan puja dan puji dan bersalawat kepada Nabi, maka dianggap doa yang tergesa-gesa. Oleh itu Nabi SAW pernah melihat seseorang berdoa tak memuji Allah dan tak berselawat kepada Nabi. Nabi SAW mengatakan, inna hadha ajila hadha idza da'a ahadukum falyahmadillah wa yusni alaihi thumma yusalli alayya. Apabila seseorang berdoa, hendaklah memuja dan memuji Allah, kemudian bersalawat dan salam kepadaku. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Setelah Nabi alaihi salatu wassalam melakukan berbagai langkah dan persiapan sampai beliau mengikat perjanjian dengan orang-orang Yathrib atau orang-orang Ansar yang kelak disebut dengan Al-Ansar, sebuah gelar yang diabadikan dalam Al-Quran, dipuji-puji dalam As-Sunnah, diabadikan di dalam sejarah, dan punya sifat-sifat yang luar biasa, Al-Ansar. Dan kita sudah lihat bagaimana Nabi SAW juga mengambil langkah-langkah yang jitu, yang penuh perhitungan, terukur dan teratur. Semuanya diatur, karena memang bagian daripada kesuksesan kita di sisi Allah SWT adalah dikerjakan dengan sempurna, kemudian baru berserah diri hasilnya kepada sang penentu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat tawakul. At-tawakkul itu, tawakal itu adalah di saat bersiap, mempersiapkan, kita berharap inilah langkah berhasil. Tapi di saat pelaksanaan kita tidak mengandalkan lagi sebab-sebab itu, tapi yang kita andalkan adalah nasrun minallah wa fathun qarib, yaitu pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, setelah terjadi Bai'atul Aqabah yang kedua yang sudah kita bahas sebulan yang lalu, kalau sudah lupa atau masih lupa, Nabi SAW mengambil bai'at kepada mereka yang isinya tidak menyekutukan Allah. Berarti lambang perjanjian yang harus diikrarkan adalah tidak menyekutukan Allah, karena memang inilah asas dakwanya para nabi dan rasul itu. Tidak menyekutukan Allah pada rububiyahnya, yaitu tidak mengatakan ada pencipta selain Allah, ada yang mengatur selain Allah, tidak ada yang mematikan dan menghidupkan selain Allah. Ini namanya mengesahkan Allah dalam
rububiyahnya, dan tidak pula menyekutukan Allah di dalam uluhiyahnya, yaitu dalam beribadah kepadanya. Dan disinilah kena rata-rata orang jahiliyah. Mereka ketika ditanya, dalam Quran kan banyak ayatnya, wa idza sa'altahum, apabila kamu bertanya mereka, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka pasti akan mengatakan hanya Allah. Ketika mereka di masa jahiliyah menyembah selain Allah, di samping menyembah Allah, di saat-saat yang sangat krusial, yang sangat terdesak, mereka melupakan semua patung-patungnya itu, hanya kepada Allah, karena mereka tahu yang menyelamatkan itu hanya Allah semata. Tetapi di saat mereka falamman najjahum ilal barri, ketika kembali selamat ke daratan, idahum yusyrikun, mereka balik menyekutukan Allah. Oleh sebab itu banyak umat manusia beriman pada Allah tetapi dalam keadaan menyekutukannya. Allah mengatakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun, tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali mereka menyekutukannya. Jadi beriman pada Allah tapi menyekutukan Allah, dan kenanya di ibadah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, apa sebab mereka terjatuh ke situ? Karena ilmunya hanya ilmu perasaan dan ilmu perkiraan. Jadi dikira ini bermanfaat, maka diambil sebagai pemberi syafaat. Dikira ini mujarrabat atau mujarrab, akhirnya dijadikan sebagai diharap penyembuh. Dianggap ini sebagai wali yang memiliki keramat, lalu meminta berbagai hajat di samping meminta kepada Allah tabaraka wa taala. Kenanya di situ orang-orang musyrikin. Andainya mereka mengikuti apa yang Allah turunkan dan Rasul ajarkan, mereka selamat. Tetapi mereka tidak mau. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah yang Allah turunkan, dan apa yang Allah turunkan, mereka menjawab, kita tidak mengikuti kecuali yang kami dapatkan orang-orang tua kami dulu melakukannya. Sekalipun Allah katakan, sekalipun nenek moyang mereka itu la yaqiluna syai'an, tidak paham agama sedikit pun, wala yahtadun, dan dapat hidayah. Inilah yang menjadi masalah. Makanya mereka, Nabi SAW mengikat perjanjian dengan mereka tidak menyekutukan Allah. Karena kalau sudah menyekutukan Allah, nanti rujukan pun dalam beragama tidak lagi hanya kepada Allah, sering menjadikan rujukan selain Allah. Makanya ahlul kitab disebut oleh Allah SWT, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan para pendetanya, para ahli agamanya sebagai tuhan-tuhan tandingan selain Allah. Adi bin Hatim yang sebelumnya Nasrani lalu masuk Islam bertanya ke Nabi SAW, ya Rasulullah, kami tidak pernah beribadah kepada mereka. Lalu Nabi katakan, alastum idza istahallu haraman istahlaltum, apabila mereka menghalalkan yang haram, kalian taat ikut menghalalkan. Wa idza harramu ma halallah, apabila mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, haramtum, kalian juga ikut mengharamkan, tidak mengikut Allah SWT. Fatilka ibadatuhum, itu termasuk menjadikan mereka sebagai tandingan-tandingan yang kalian beribadah kepadanya selain
Allah tabaraka taala. Makanya Nabi menjadikan poin pertama dari perjanjiannya tidak menyekutukan Allah. Sebab kalau nanti masih ada menyekutukan Allah, maka referensi rujukan bukan hanya Allah. Rujukannya kembali ke jahiliyah lagi. Pendapat sepulan, aliran sepulan, gaya sepulan dan sebagainya. Tidak, Nabi ingin jadikan bahwa kita semuanya kembali pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Referensi kita jelas, marji' kita jelas, tidak menjadikan manusia selain, tidak menjadikan manusia sekalipun ulama sebagai rujukan utama. Rujukan utama kita Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab menjadikan orang-orang manusia selain Rasul sebagai rujukan takkan pernah menyatukan. Dan mereka dulu merujuk ke sini sehingga mereka terpaksa mencari win-win solution. Artinya solusi yang menyenangkan bersama. Itu diterima, ini dianggukkan. Yang diangguk apa namanya? Yang di orang dianggukkan, yang di kita dilalukan, itu ya. Itu win-win solution. Nah, agama tidak seperti itu. Agama itu referensinya tidak hasil kemupakatan, tapi adalah hasil yang diturunkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi menjadikan ini sebagai poin utama, klausul utama, diktum awal dari baiat kepada mereka. Kalau tidak, susah nanti untuk ngaturnya. Susah ngaturnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Makanya ketika itu tidak dijadikan, kita bacakan ayat, kita bacakan hadis. Seperti banyak orang hari ini nanti rujukannya bukan ke Allah dan Rasul, tapi apa kata ulama. Apa kata ulama? Memangnya Rasul tidak ulama? Nabi tidak berbahasa Arab? Dan itu berapa sejelas-jelasnya dijelaskan ini dari Allah dan Rasul, tapi mereka selalu berlindung di balik punggung ulama yang notabene menyalahi apa yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Sampai-sampai tidak jarang ada sebagian mengatakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada orang yang mendakwakan, ya, menyampaikan berbeda dengan apa yang biasa kita terima turun-temurun, maka itu aliran sesat. Subhanallah. Yang dibacakan Al-Quran di hadis sesuai yang diamalkan di zaman Nabi SAW, lalu dianggap sebagai aliran sesat. Tetapi kalau kembali lagi ke awal, Nabi dulu juga dianggap pembawa aliran sesat. Ya, kalau tidak dianggap pembawa aliran sesat, kenapa beliau harus hijrah? Yang sekarang kita akan membahas kenapa para sahabat harus hijrah. Mereka sangat tinggi kesukuannya, sangat tinggi kekabilahannya, tetapi Nabi tidak bisa bebas berdakwah di kabilahnya, tidak bebas berdakwah di sukunya. Apa sebab? Karena beliau dianggap membawa aliran sesat. Jelas Pak? Apa disebut aliran sesat? Tidak kan? Sini kan tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada aliran sesat, alhamdulillah. Tapi Indonesia banyak. Di Indonesia banyak. Di Indonesia, masya Allah, subur apa aja subur di sini. Ya, apa aja subur. Tahun 2004 saya baca dulu rilis dari MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia Pusat, aliran sesat Indonesia berkisar 240-an. Setelah saya pulang 2014, saya baca lagi, alhamdulillah berkembang pesat di atas 400. Innalillahi thumma innalillah thumma innalillah. Bandingkan dengan Arab Saudi yang tidak memiliki aliran sesat yang resmi satupun, yang diberikan bebas. Oh, kita kan bebas saja orang berpendapat di negeri ini. Ya, sesesat apapun bebas berpendapat. Alhamdulillah di sana, semoga Allah perkuat mereka. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian sudah kita sebutkan kemarin, klausul isinya tidak menyekutukan Allah
dan tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak mengada-ngada membuat fitnah terhadap sesama kaum muslimin. Sekarang setelah Nabi SAW, setelah Bai'atul Aqabah, Nabi bermimpi seperti yang diceritakan oleh Ahlus Sirah seperti Ibnu Sa'd dalam At-Tabaqat. Inni uritu muhajaratakum ardan sabiqah dzata nakhlah. Saya diperlihatkan dalam mimpi tempat kalian hijrah itu tanah yang airnya rawa atau airnya payau dan banyak kebun kurmanya. Banyak kebun kurmanya. Fadhahaba khayali, lalu saya membayangkan al-yamamah atau hajar. Saya membayangkan tempat hijrah kalian itu adalah Yamamah atau Hajar. Fa'idha hiya Yathrib, fa'idha ya Yathrib baina lahbataini. Akan tetapi ternyata tempat hijrah kalian itu adalah Yathrib, yaitu Yathrib nama di masa jahiliyah dulu. Setelah Nabi hijrah berubah namanya menjadi nama Al-Madinah, ya artinya kota. Disebut juga dengan Taibah, yaitu yang baik. Tabah juga maknanya sama. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Maka Nabi pun mulai mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Dan mereka yang awalnya hijrah ke Habasyah, kan ada sahabat yang hijrah ke Habasyah. Kisah hijrah ke Habasyah belum kita bahas ya. Sebelumnya mereka hijrah ke Habasyah 2 kali, dan subhanallah mereka hijrah ke Habasyah itu bukan terang-terangan, artinya tidak ada izin resmi dari otoritas Mekah, orang jahiliyah. Bahkan setelah mereka mendeteksi melalui spionnya, melalui mata-matanya, bahwa ada kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib, anak paman Nabi SAW. Ya, dikejar-kejar mereka, dikejar-kejar oleh bala tentara Quraisy. Mereka hijrah dalam ketakutan, karena Nabi SAW mengatakan di Habasyah ada seorang raja yang siapapun masuk di dalam pemerintahannya mendapatkan keadilannya, raja yang adil. Memang kaum muslimin dan muslimat, orang-orang yang adil itu di masa jahiliyahnya mudah untuk mendapatkan hidayah dibanding yang memang jahiliyahnya jahil, yang memang zalim. Kaum muslimin. Nah, An-Najasyi, namanya Ashama An-Najasyi, raja Habasyah. Sampai mereka di sana diberikannya la yuzlamu fihi ahad, kata Nabi SAW. Di situ raja yang siapapun di situ tak dizalimi. Maka disuruhlah mereka hijrah ke Habasyah untuk minta suaka. Subhanallah, terdeteksi oleh orang Quraisy. Lalu mereka kirim utusan salah seorang ahli runding yang paling hebat, bahkan tercatat sebagai satu dari 4 orang Arab super cerdas di masa itu, di masa Islam, yaitu Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu itu belum masuk Islam, diutuslah Amr ke situ untuk bernegosiasi. Subhanallah, saking pandai-pandainya Amr bernegosiasi, hampir Najasyi menyerahkan 70 orang tadi kepada Amr untuk ditarik pulang ke Mekah. Dan tentu tahu sendiri kaum muslimin, ya,
yang ditarik pulang seperti itu bukan disambut dengan dengan pesta meriah, tidak, tapi siap-siap seperti nanti dalam kisah hijrahnya Umar bin Khattab dengan Ayyash ibn Hisham. Nanti dia akan dijadikan sebagai bulan-bulanan, disiksa, dihinakan. Itu maksudnya. Bukan ini kan saudara kami nih, harus tinggal bersama kami kembali. Bukan. Untuk dijadikan pelajaran bagi pengikut Nabi yang lain, karena ini aliran sesat. Di mata Quraisy, Nabi itu aliran sesat. Mereka tidak mengakui Rasulullah. Makanya ketika terjadi nanti perjanjian Hudaybiyah, ini setelah Fatrah Madinah, nanti Nabi berjanji di Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ditulis di situ oleh penulisnya bahwa Muhammad Rasulullah disuruh hapus sama orang Quraisy. Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi waktu itu, kalau kami mengakui kamu Rasulullah, udah lama kita damai ini, untuk apa lagi kami memerangi anda? Kalau kami mengakui kamu Rasulullah, kamu ini gerombolan pengacau, membuat kacau umat. Itulah yang didakwakan ke Nabi SAW. Kalau itu apa? Mereka perangi Nabi SAW. Kalau mereka mengakui beliau sebagai utusan Allah SWT. Makanya kalau kami akui engkau Rasulullah, dah lama kami menghentikan perang ini. Justru kami tidak mengakui kamu Rasulullah SAW. Ma'asyarul kiram. Akhirnya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pimpinan rombongan, juga tidak kalah cerdas waktu itu. Kalau bicara dengan bahasa pribadi, ungkapan kita sendiri, tentu mungkin Amr bin al-As lebih hebat, karena memang Amr bin al-As dan Najasyi sudah bersahabat sejak lama. Ini petinggi di Quraisy, ini petinggi di Habasyah, Raja Habasyah. Jadi mereka sudah sahabat, saling tukar hadiah sebelum di masa jahiliyah dulu. Tentu Najasyi akan cenderung kepada retorika Amr bin al-As untuk menjaga stabilitas keamanan dua negara antar pimpinan. Subhanallah. Akhirnya Ja'far minta izin ke Najasyi untuk membacakan Isma' minni. Tolong ayuhal malik, baginda raja, tolong dengarkan saya membacakan sesuatu. Anda bacakan apa? Saya akan membacakan apa yang diturunkan kepada Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ja'far radhiyallahu taala anhu membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Sampai dia baca ayat-ayat pertama di surat Maryam, yang isinya sama dengan apa yang ada di dalam Injil yang asli tentang kisah Nabi Isa dan ibundanya Maryam, bahwa Isa adalah hamba Allah, Maryam adalah makhluk Allah, bukan istri Allah. Makanya Najasyi langsung bisa menerima, terenyuh hatinya, lalu dia bilang, ya Amr, saya tidak akan serahkan orang ini kepadamu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepada Rasul, yang disebut orang ini Rasul, ya tak ada bedanya dengan apa yang diturunkan kepada Sayyidina Isa alaihissalam. Akhirnya Najasyi radhiyallahu taala anhu masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Coba bayangkan, raja pun tidak bisa terang-terangan masuk
Islam. Apalagi kita kaum muslimin. Kenapa? Dia tidak siap untuk digulingkan. Sama dengan Heraklius dulu. Nanti ada kisah lagi Heraklius ketika datang surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya dan ditanyakan olehnya tentang Nabi kita alaihi salatu wassalam, semua sifat yang disebutkan persis yang disebutkan dalam Taurat dan Injil. Sampai Heraklius mengatakan, andainya apa yang kau katakan itu benar, dia akan memiliki tempat berdiri saya ini. Dia akan menguasai tanah ini. Yang waktu itu kan di Syam, di Syria sekarang, Palestina, yaitu dulu dikuasai oleh orang Romawi, yaitu kerajaan Imperium Romawi bagian timur. Nah, kalau benar itu pasti tempat ini akan dikuasainya. Dan andainya saya berada bersamanya, saya akan tukang basuhkan kakinya, bawakan sendalnya. Begitu Heraklius sebenarnya sudah beriman hatinya. Cuman sayang, ketika dilihatnya para pemuka agama, para pemuka agama Nasrani yang ada di istana waktu itu, tidak satupun yang mau menerima Islam waktu itu. Akhirnya Heraklius lebih menjaga kerajaannya daripada menjaga imannya. Padahal kalau dia sama dengan Najasyi, beriman secara diam-diam, dia selamat. Tapi dia tidak mau untuk masuk Islam. Karena apa? Karena syahwat duniawi, ingin menahan pertahanan kekuasaan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi setelah Nabi izinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Yathrib, orang-orang yang di Habasyah, sebenarnya mungkin kalau kita khususkan bicara tentang hijrah Habasyah nanti juga tidak ada masalah. Orang-orang Habasyah pernah termakan isu bahwa Nabi sudah diberikan kebebasan berdakwah di Mekah. Mereka balik. Ya, ini isu yang ngembangkan siapa? Kalau bukan syaitan-syaitannya Quraisy. Sehingga mereka balik meninggalkan Habasyah. Ternyata yang terjadi bukan itu, justru semakin dahsyat intimidasi, provokasi dan tekanan orang-orang Quraisy terhadap Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, akhirnya mereka hijrah kembali ke Habasyah. Nah, di saat Nabi sudah izinkan hijrah, karena kemarin sudah kita sebutkan di pelajaran sebelumnya, Nabi tidak melakukan semata-mata atas pendapatnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak bicara menurut keinginannya. Yang dia cakapkan tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berapa sering Umar mengatakan al-hijrah ya Rasulullah, Abu Bakar mengatakan hijrah ya Rasulullah, dan sahabat yang lain. Nabi selalu katakan belum diizinkan. Belum diizinkan. Nah, setelah didapatkan izin tersebut, seperti dalam Sahih Muslim, Nabi katakan, "Ra'aitu fil manami anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhl." Saya melihat dalam mimpi, dan mimpi para nabi itu hak, sesuai dengan kenyataan. Hijrah dari Makkah ila ardin bihanar, ke suatu tempat yang di situ ada pohon atau kebun-kebun kurma. Fazahaba wahli ila annaha al-yamamah. Lalu pikiran saya perginya ke Yamamah, karena Yamamah waktu itu juga termasuk tempat perkebunan kurma. Tempat perkebunan kurma, dan dibanding dengan Madinah lebih dekat ke Mekah. Au Hajar atau Hajar. Fa idza hiya al-Madinah Yathrib. Ternyata yang dimaksud adalah Madinah Yathrib. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala rahimahullah meriwayatkan dalam As-Sahih bahwasanya Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu Al-Ansari qala, dia berkata, awwalu man qadima alaina Mus'ab bin Umair.
Yang pertama sampai ke Madinah hijrah adalah Mus'ab ibn Umair wabnu Ummi Maktum, dan ibnu Ummi Maktum yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Mus'ab ibn Umair ma'asyarul kiram adalah seorang pemuda yang tumbuh di tengah-tengah keluarga kaya, mewah hidupnya di masa jahiliyah, sampai-sampai minyak wanginya dikenal. Kalau lewat orang tahu itu Mus'ab bin Umair. Kalau kita lewat dikenal juga itu baunya. Nah, kalau enggak ini Mus'ab bin Umair dikenal. Dan sangat-sangat taat pada ibunya, mencintai ibunya. Tetapi ketika masuk Islam, seluruh kemewahan itu dia tinggalkan. Bahkan digertak oleh ibunya untuk tidak makan dan minum kalau dia tidak murtad dari agamanya. Tidak. Andainya ibu punya 1000 nyawa lalu mati ke 1000-nya di depan saya, kalau tuntutan ibu untuk saya kembali jahiliyah, tidak. Ibu kan tahu kan, tidak ada orang yang lebih taat pada ibunya di Makkah ini melebihi saya. Tapi kalau untuk yang ini saya tidak bisa berikan. Ma'asyarul kiram, beliau yang pertama sampai ke Madinah bersama Abdullah bin Ummi Maktum. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, Abdullah bin Ummi Maktum juga seorang buta, tapi kok bisa lebih awal gitu. Ya, demikianlah mereka ingin bersegera melaksanakan sesuatu yang sudah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kan awalnya pertama-tama kalau suruh pertama kan agak takut-takut kan, nanti diintai oleh orang Quraisy. Suruhlah kawan dulu, kalau selamat baru mulai kita semangat. Tapi kalau sempat tidak selamat, nanti seluruh rombongan kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, mereka tidak mikir. Karena hijrah itu adalah jihad. Hijrah itu nilainya sangat hebat di sisi Allah yang Maha Kuat. Karena siapa yang hijrah kepada Allah, thumma yudrikhul maut, kemudian mati dalam perjalanan, faqad waqa ajrul Allah, pahala hijrahnya sudah tercatat di sisi Allah SWT. Apalagi dia punya misi yang luar biasa, karena keduanya ahli mengajarkan Al-Quran. Maka sampai di Madinah langsung membuka halaqah Al-Quranul Karim. Wa kana yuqri'anin nas, dan keduanya ahli membacakan Al-Quranul Karim. Lihat kaum muslimin dan muslimat, ternyata dakwah itu lebih cepat meluas dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Makanya di lembaga-lembaga pendidikan tinggi kita, kenapa ma'asyarul kiram, saya termasuk yang ingin di seluruh jurusan di perguruan tinggi Islam wajib untuk mempelajari materi Al-Quran minimal 8 semester, dan hadis juga demikian, dijadikan MKDU, mata kuliah dasar umum, karena gunanya jelas daripada materi-materi lain yang tak jelas gunanya, dan tamat pun tidak ada yang diamalkan. Tapi Al-Quran, hadis jelas barokahnya. Tapi sampai saat ini kayaknya masih belum bisa dianggap sebagai mata kuliah penting, karena kita lupa bahwa baca Al-Quran sesering mungkin membuat kita secerdas mungkin. Karena Al-Quran terbukti dalam penelitian beberapa negara barat, karena mereka merasa heran kenapa umat Islam ini kok banyak sekali yang cerdas. Ternyata sumber utama kecerdasan itu ada pada Al-Quran dan bahasa Arab. Makanya orang-orang Islam fobia pasti fobi dengan majelis Al-Quran dan pelajaran bahasa Arab. Karena kalau umat Islam dekat dengan Al-Quran dan
pandai berbahasa Arab, maka mereka akan bisa membangun kecerdasan di bidang apapun. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Akhirnya orang-orang barat dulu sengaja membuat propaganda bahwa pesantren-pesantren yang mengajarkan Al-Quran dalam bahasa Arab adalah yang tidak berkemajuan. Padahal hasil penelitian mereka menunjukkan adalah sumber kecerdasan utama bagi umat Islam. Akhirnya temakanlah isu tadi. Macam isu tadi, Nabi dianggap pengacau agama. Nabi dianggap sebagai pembawa aliran sesat. Nasallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah bukakan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, dan Allah jadikan sesat napas orang-orang yang Allah ingin sesatkan dia. Mayuridillah wa yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah ingin dia dapat hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Islam yang mana? Qala Allah berfirman, wa qala Rasulullah SAW bersabda, bukan perkataan si fulan dan allan, si fulana dan allana, si anu dan si ani, tidak, tapi perkataan Allah dan Rasul yang diamalkan secara maksimal, secara komprehensif oleh Nabi dan para sahabatnya. Bukankah Bunda Aisyah mengatakan, ditanya tentang Rasulullah, kaifa khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Qalat kana khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran sempurna. Maka itulah kita belajar sirah di awal-awal dulu kan kita sebutkan. Nah, ingin bagaimana bentuk pengamalan Al-Quran dan hadis secara komprehensif, belajar sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kaum muslimin dan muslimat, sirah termasuk materi yang wajib juga dipelajari di perguruan-perguruan tinggi Islam. Ini banyak perguruan tinggi Islam yang tidak mempelajari sirah Nabi. Yang dipelajari adalah sejarah orang-orang yang tak membawa ke surga dan dianggap sebagai percontohan yang hebat, sehingga kita jarang mengidolakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untunglah alhamdulillah kita ngaji di Nurul Islam, ngaji di Nurul Iman, ngaji di Nurul Ihsan, ngaji di Nurul Ikhlas, misalnya tentang sirah Nabi. Kalau enggak, nama Nabi itu jarang terlintas di pikiran kita. Tapi kalau dia belajar sirah, nanti bersin kita teringat bagaimana Nabi bersinnya. Kalau Nabi, alhamdulillah, bagaimana sahabat menyikapinya, yarhamukallah, dan seterusnya. Ketika kita nak menikah, ini kalau ingat Nabi banyak istri jadi. Bukan prosesinya seperti apa. Nabi ternyata sesederhana mungkin dan minus maksiat di dalam acara pernikahan, sehingga kita akhirnya akan mengikuti cara Nabi alaihissalam, karena cara Nabi paling berkah. Cara kita memang paling meriah, tetapi minus berkah. Kadang-kadang biaya luar biasa habis, tetapi untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan mendatangkan dosa. Belajar sirah akan mencintai Nabi alaihissalam. Ketika kita bekerja, Nabi ternyata ingin kita menjadi pekerja profesional, bukan asal bekerja. Ya, di bidang apapun, Nabi ingin kita profesional. Makanya dia memberikan apresiasi ke sahabat yang punya kelebihan di bidang masing-masing. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, baik dalam urusan keduniaan apalagi urusan keakhiratan, Nabi berikan apresiasi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu seorang ahli panah, Nabi apresiasi. Ketika Khalid bin Walid setelah masuk Islam sebagai komandan pasukan berkuda, Nabi apresiasi. Ketika Muaz bin Jabal yang paling paham halal dan haram, spesialis fikih, Nabi apresiasi. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai ahli faraid, bagian membagi warisan, Nabi apresiasi. Ketika Umar Al-Khattab dianggap sebagai yang paling bagus dalam memutuskan putusan hukum, Nabi apresiasi.
Jadi semuanya kaum muslimin dan muslimat, Nabi ingin kita bekerja secara profesional. Yang hafal Quran, al-mahirul Quran ma'al kiramil barara, yang mahir baca Qurannya bersama malaikat-malaikat mulia. Subhanallah. Ada itu kaum muslimin dan muslimat, ahli ijtihad, yang berijtihad dalam masalah agama. Kalau dia ahlinya, bila benar 2 pahala, bila salah dan dia memang ahlinya, tetap berpahala. Ini masalahnya yang tidak ahli ijtihad pula. Ini dosa yang dapat, benar pun berdosa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Semuanya akan kita jadikan Nabi sebagai rujukan dan referensi, sebagai tempat kembali yang kemudian membuat kita orang-orang yang ahli dalam setiap profesi, dan itu disokong dan diapresiasi oleh sang Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Mus'ab bin Umair adalah yang pertama datang ke Madinah dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Faqadima Bilal wa Sa'ad wa Ammar bin Yasir, kemudian diiringi setelah itu, karena mereka tidak bisa hijrah berombongan, tidak bisa. Hijrahnya 2 orang, 3 orang rombongan payah, nanti terdeteksi oleh mata-mata Quraisy, karena Quraisy bukan hanya orang Quraisy, kabilah-kabilah lain yang sekutu Quraisy juga menjadi tenaga untuk menghalang-halangi, seperti Bani Ghifar misalnya. Nanti ketika perang Badar, di mana terbongkar Nabi SAW keluar ke Badar untuk menghadang, karena ada Bani Ghifar yang melihat pergerakan Nabi langsung lari ke Mekah memberikan berita kepada orang Quraisy. Akhirnya terjadilah perang Badar. InsyaAllah nanti akan kita pelajari pada saatnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian datang Bilal dan Sa'd bin Abi Waqqas, kemudian Ammar ibn Yasir. Ini kan orang-orang pertama masuk Islam. Bilal kisahnya masyhur, Ammar ibn Yasir masyhur kisahnya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Thumma qadima Umar bin Khattab, kemudian datang pula Umar bin Khattab fi 20 min ashabin Nabi, bersama 20 orang rombongannya bersama. Dan rombongan ini sebenarnya berjanji di suatu tempat, bukan berangkat ramai-ramai dari Makkah. Dan ini juga suatu pelajaran berharga, bahwasanya pekerjaan itu juga dilaksanakan dengan sangat hati-hati, karena waktu sholat sudah masuk. Maka kita selesai saja sampai di sini atau sambung lagi? Ini orang-orang tidak mau lagi. Nah, insya Allah kita sambung lagi bagi yang punya kesempatan selepas sholat isya nanti. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena sudah diizinkannya untuk sama-sama menunaikan salah satu ibadah yang merupakan kebutuhan pokok kita. Syakrullah lak. Mudah-mudahan doa ibadah kita diterima, doa harapan dan permintaan kita dikabulkan, dan semoga keikhlasan kita tetap dijaga olehnya. Ma'asyarul kiram, salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan dengan itu kita senantiasa semakin cinta kepadanya dan semakin penuh harapan mendapatkan syafaat darinya. Baiklah kaum muslimin. Jadi Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa yang pertama dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, yang pertama sampai setelah ada izin dari Nabi alaihi salatu wassalam adalah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Yang keduanya adalah Ahlul Quran dan langsung melaksanakan tugas, yaitu mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin. Thumma qadima Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi 20 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang pula Umar bin Al-Khattab bersama 20 orang dari kaum muslimin, dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Thumma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti di puncaknya datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'aitu ahlal madinati, saya tak pernah melihat penduduk Madinah farihu bi syai'in, bergembira, farahahum bi Rasulillah SAW, seperti bergembiranya dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ja'ala al-ima'u yaqulna, sampai-sampai para perempuan-perempuan hamba saya mengatakan qadima Rasulullah SAW, telah datang Rasulullah SAW. Fama qadima hatta qara'tu sabbihisma rabbikal a'la. Ya, belum sampai menjelang Nabi datang, saya sudah sampai membaca atau menamatkan Sabbihisma Rabbikal A'la, dari surat-surat pendek yang diajarkan oleh gurunya Mus'ab bin Umair, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum, fi suwarin minal mufassal, berserta beberapa surat dari surat mufassal. Mufassal adalah surat yang pertengahan, bukan yang pendek dan bukan pula yang panjang seperti juz Tabarak seterusnya sampai menjelang juz atau juz 28 29. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, beberapa pelajaran yang diambil dari kisah hijrahnya para sahabat tadi, bahwasanya satu, orang-orang muhajirin memang sudah lama menunggu, ya, sampai-sampai habis kesabaran, ya, kapan diizinkan pindah, karena tidak tertahan lagi intimidasi orang-orang Quraisy yang tiada ampun, khususnya bagi mereka yang lemah-lemah. Namun akhirnya peluang itu pun datang, kesempatan itu pun tiba. Nabi diizinkan untuk mengizinkan para sahabat hijrah ke Yathrib. Walaupun sebenarnya dalam kitab-kitab terdahulu, perjanjian lama dan perjanjian baru, itu sudah disebutkan bahwa Nabi akan hijrah ke suatu tempat yang banyak pohon kurmanya, kebun kurmanya, dan berawah, sehingga ada sumber air untuk pertanian. Oleh sebab itulah maka orang-orang Yahudi pindah ke Yathrib,
Mereka bertempat tinggal di 3 tempat yang subur. Ada Pak Zuhar di ziarah ke kebun kurma di Quraidah, ada ya? Pokoknya dekat Quba ada kan? Dekat Quba. Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir, mereka menempati tempat-tempat yang subur. Ya, karena mereka sudah membaca di dalam kitab-kitab sebelumnya bahwa Nabi itu akan tempat hijrahnya di situ. Mereka berharap sebenarnya Nabi itu terlahir dari bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi itu rasis memang. Orangnya rasis. Tidak bisa, agama itu bagi mereka harus dari keturunan Yahudi. Kalau tidak bisa. Sebab mereka mengklaim dirinya sebagai kekasih Allah, kemudian bangsa Allah katanya, Sya'bullahil Mukhtar. Jadi kita ini hanya sekedar pelengkap aja untuk beri khidmat pada mereka. Jadi mereka ingin Nabi itu dari kalangan mereka. Ketika ternyata bukan dari keturunan Yahudi, mereka kafir kepadanya, tidak bisa menerimanya. Nah, Nabi SAW akhirnya izinkan para sahabat, ya, dengan demikian mereka pun bergembira karena memang itu yang ditunggu-tunggu. Yang kedua, bahwasanya mereka hijrah juga dengan cara yang teratur dan terukur karena kondisi yang tidak kondusif. Mereka tidak bisa beramai-ramai karena harus dalam keadaan bersemu-semu. Kalau bergerombol kan payah. Ya, mereka 1, 2, 3 dan seterusnya, tidak dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedua, bahwasanya beramal, berusaha untuk kepentingan agama itu kewajiban bersama, dan inisiatif atau cepat untuk melakukan suatu perbuatan kebaikan itu adalah harus dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Mereka cepat hijrah dan cepat melakukan apa yang harus dilakukan, itu mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang yang ada di Yathrib. Bahkan tidak menunggu lama sampai Nabi SAW datang, mereka sudah menghafalkan banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Karena ini misinya, misi Nabi, yatlu alaikum ayatihi, Allah membacakan kepada kalian ayat-ayatnya, yuzakkikum wa yu'allimul kitab wal hikmah. Nah, kemudian yang keempat, bahwa sesungguhnya pengajaran itu, bahwa belajar itu adalah untuk semua, bukan pada tingkatan tertentu saja. Jadi kaum muhajirin mengajarkan sampai ke anak-anak, karena Al-Bara' bin Azib yang meriwayatkan di riwayat ini waktu itu adalah masih muda, masih kanak-kanak, yes, masih terhitung muda, karena di perang Uhud beliau belum mendapat izin nampaknya untuk pergi berjihad. Jadi Bara' ibn Azib itu adalah yang masih kecil dan diajarkan Al-Quran kepadanya. Demikian pula kita, konsep belajar kita dalam Islam tidak ada istilah selesai belajar, tidak ada. Imam Ahmad rahimahullah, yang Imam Ahli Sunnah, Al-Imam Mubajjal Ahmad bin Hanbal, imam salah seorang mazhab yang 4, beliau tidak pernah berhenti belajar. Sampai ada yang mengatakan, ila mata ma'ahadil mahbarah, sampai kapan kita tetap dengan apa nama tempat tinta ini, meja ini belajar. Katanya minal mahbara ilal maqbarah, kita kalau bisa dari tempat belajar ini diangkat ke kuburan, Makanya kaum muslimin dan muslimat tiada kata berhenti dalam belajar. Dan ini yang contoh ke Nabi SAW. Beliau menjelang wafatnya masih memberikan ilmu. Di antara yang terakhir bila sampaikan adalah la'anallahul yahud, Allah melaknat orang-orang Yahudi, wan Nasara dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, menjadikan kuburan-kuburan para nabinya sebagai tempat-tempat peribadatan. La tattakhidhu qabri 'idan. Oleh sebab itu, supaya kalian tidak dilaknat Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai idan.
yaitu tempat yang diziarahi dalam waktu-waktu tertentu dan berulang-ulang terus secara bersamaan. Nabi tidak melarang ziarah kubur, tapi kalau dijadikan sebagai musim ziarah, ya misalnya setiap tanggal sekian ziarah ke kuburan Nabi, dijadikan sebagai acara wisata religius misalnya, ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi menjadikan hari raya ziarah, kan ada istilahnya hari raya ziarah kubur. Nabi melarang menjadikan kuburan tempat berhari raya. Karena apa? Karena Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat beribadah, dan berhari raya adalah salah satu ibadah. Makanya Nabi setelah menyebutkan itu dilanjutkannya dengan la tattakhidhu qabri idan. Oleh sebab itu, supaya kalian tidak dilaknat karena menjadikan tempat kuburan para nabi sebagai tempat beribadah, diantaranya berkumpul-kumpul bersama merayakannya, maka jangan jadikan kuburanku sebagai tempat berhari raya idan. Dan id itu dalam bahasa Arab adalah ma yatakarrar fi kulli waqtin muayyan, yaitu yang berulang dilakukan dalam waktu-waktu tertentu. Oleh sebab itu tidak ada hari raya ziarah. Kalau ada yang mengatakan hari raya ziarah berarti telah melanggar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata hari raya itu dalam Islam ibadah. Maka kita tidak boleh merayakan hari raya agama lain. Tidak boleh ikut merayakan hari raya agama lain karena dia ibadah. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang Ansar sangat antusias ya untuk mengajar anak-anak mereka dan mendidiknya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah Bara ya, belum lagi Nabi datang dia sudah bersemangat mempelajari Al-Qur'anul Karim, dan waktu yang relatif singkat sudah sampai surat Al-A'la. Nah, baik, kemudian di saat Nabi datang alaihi salatu wassalam, disambut oleh seluruh lapisan masyarakat, sampai anak-anak sendiri pun diajak menyambutnya supaya tertanam kecintaan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang terjadi juga di kalangan para ulama, khususnya as-salafus salih. Mereka menjadikan pelajaran sirah Nabi itu seperti mengajarkan Al-Quran pada anak-anaknya. Ya, seperti yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kunna nu'allimu as-sibyana as-sirata kama nu'allimuhumul Qur'an atau kama nulaqinuhumul Qur'an. Kami dulu mentalqinkan sirah Nabi kepada anak-anak kami seperti mentalqinkan bacaan Al-Qur'anul Karim. Ya, supaya apa? Supaya tertanam cinta kepada Nabi SAW kepada anak-anak itu, sehingga cinta ke Nabi itu tidak boleh mendahului cinta kepada siapapun kecuali cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian akhirnya mereka menjadikan Nabi sebagai idolanya, sebagai ikutannya, sebagai teladannya, sebagai penuntunnya, dan akhirnya mereka menjadikan bahwasanya kalau ingin selamat, Nabilah yang menjadi sahabat terdekat kita dalam segala bidang, bahkan kalau nak bermain, contoh Nabi kalau nak main misalnya, jelasnya misalnya bagaimana untuk melapangkan pikiran, refreshing, ternyata Nabi SAW menjadikan tempat untuk mencari solusi itu dengan salat. Maka kita pun salat. Dan Nabi SAW juga kadang-kadang bercanda dengan keluarganya, dengan sahabatnya, tapi tidak berdusta. Ini kita pun bercanda boleh, tapi tidak ada dusta. Ini kadang-kadang supaya orang tertawa bikin dusta kita, tidak boleh. Tapi bikin orang tertawa tidak dusta boleh. Nabi alaihissalam juga pernah datang kepadanya seorang wanita tua, nenek-nenek. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, doa Allah adkhulal jannah. Ya Rasulullah, doakan saya masuk surga. Nabi candain dia. Apa katanya? Dalam surga tidak ada nenek-nenek. Disangka serius semua nenek itu. Akhirnya nangis, dia bersedih. Rupanya tidak ada can masuk surga.
Nah, itu yang dia pahaminya. Lalu dipanggil oleh Nabi SAW, dijelaskan bahwa nanti di surga semuanya umurnya muda. Yang laki-laki seperti berumur 30-an, yang perempuan seperti berumur belasan. Nah, terbayanglah muda. Nah, bidadarinya berbelasan. Istri-istri bapak nanti tidak tua itu. Ibu sekarang udah tua tuh masih muda. Hah? Udah tua? Besok muda lagi. Dan cantik, lebih cantik dari bidadari. Dengan syarat masuk surga. Kalau tidak masuk tuh loh urusan lain. Tapi kalau masuk surga, jangan takut. Istri bilang sama ibu nanti ya, nanti kamu lebih cantik dari bidadari. Nah, gimana caranya? Ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan belok kiri kanan, ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jalan tercepat ke surga itu adalah jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau banyak noleh kiri kanan nanti lambat jalan kita. Makanya tengok ke depan. Itu nih jalan Nabi, iya lalui. Ini bukan jalan Nabi, bukan. Oleh sebab itu tinggalkan saja, tinggalkan aja. Karena apa? Karena jalan Nabi itu jalan tercepat masuk surga. Sebab beliau yang pertama diizinkan mengetok pintu surga. Kalau kita banyak tinggal di jalan, banyak menoleh, jauh dari Nabi enggak? Jauh enggak dari Nabi? Amalan kita jauh dari amalan Nabi, jauh tertinggalnya. Jauh tertinggal. Oleh sebab itu jangan belok-belok ya. Kita disuruh Nabi jalan lurus. Jangan masuk-masuk gang. Masuk-masuk gang tuh banyak jalan beceknya, banyak jalan berlubangnya, jalan sempitnya. Nanti terperosok, akhirnya kita payah kembali. Jelas? Kalau udah jelas cukup sampai di sini dulu. Ya udah ngangguk-ngangguk saya lihat. Kalau udah ngangguk berarti kan udah jelas. Nah, kita tutup aja lah. Ada pertanyaan? Hah? Alhamdulillah. Kalau udah jelas kita tutup. Mudah-mudahan Allah SWT lapangkan hati kita untuk besok melanjutkan kisah hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kisah hijrah Nabi tak lebih mudah dari sahabatnya. Ternyata kisah hijrah Nabi itu lebih sulit rupanya. Memang Allah sayang kepada Nabi, tetapi sayang itu kadang diuji. Kadang diuji. Jelas kaum muslimin dan muslimat, Nabi menguji, Allah menguji kekasih-kekasihnya dengan ujian berat-berat. Baru ternampak bahwa memang cinta itu memang perlu ujian berat. Insya Allah sampai jumpa kembali bulan depan. Tapi bulan depan bulan apa dia? Juli, insya Allah masih bisa. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam keadaan iman semakin kuat, amalan semakin bagus, niat semakin ikhlas, badan semakin sehat, harapan masuk surga semakin besar, anak-anak semakin saleh, umur rezeki semakin barakah, sehingga persaudaraan kita semakin erat di atas jalan yang sudah dibentangkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diterima Allah, dikabulkan doanya, dan diberikan ampunan setelah ini, dan berpisahnya kita dijaga oleh Allah SWT dengan penjagaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.